see what I see? Waktu itu momennya aku lagi libur sekolah. Terus aku pulang ke kampung ke rumah Eyang sama Oma. Aku manggil mereka sesuai mood sih. Kadang Eyang aku panggil Simba, kadang Oma aku panggil Uti ke, apa ke. Ya sesuai aja sih gimana bercandanya sama mereka. Minggu pertama itu aku cuma sendiri di rumah Eyang karena sepupu aku belum dapat libur kuliahnya. Nah, minggu kedua baru deh dia datang. Jadi kita tidur di satu kamar dekatan sama kamar Eyang dan Oma. Rumah Eyang tuh nggak terlalu besar, cuman halamannya aja sih yang besar, kayak garasinya, taman depan sama bagian belakang. Pokoknya rumah ini tuh desain orang-orang dulu, tau gak sih, yang kayak di film-film. Nah, Oma sama Eyang ini kan tinggal berdua doang, karena ya anak-anaknya juga udah pada beranak juga. Terus anak terakhirnya mereka itu si bungsu sempat tinggal di rumah ini dulu kan, cuman mutusin buat pindah karena alasan kerjaan di Semarang. Emang udah jadi kebiasaan kalau aku sama sepupu yang lain itu pada libur, orang tua kita itu sering banget ngirim kita ke rumah ini buat nemenin mereka. Karena waktu itu yang libur baru aku sama sepupu aku, si Mbak Rena. Jadi kita duluan nih yang nginep, nanti sepupu yang lain nyusul kalau mereka udah dapat libur juga. Kayak jatuhnya sip-sipan gak sih? Nah, ada satu kejadian di mana Eyang itu akhirnya nutup kolam ikan yang udah dia punya sampai puluhan tahun gara-gara aku sama Mbak Rena itu selalu diganggu sama penghuni kolam itu. Kolam itu tuh udah ada dari lama, nemenin masa kecil aku juga, semisal aku pulang ke rumah Eyang. Dulu waktu Eyang sama Oma masih sehat dan bugar, mereka berdua yang ngurus kolam ini kan sama isinya. Cuman semenjak Eyang udah tenaganya udah nggak sekuat dulu, akhirnya dia kadang nyuruh orang buat bersihin kolam ikannya. Dan itu tuh nggak sering. Si kolam ini tuh nggak terlalu luas sih, ukurannya di 6 meter kali 4 meteran lah kira-kira. Posisi kolam ini ada di samping rumah, cuman agak ketutupan sama pot-pot yang gede-gede sama beberapa pohon yang udah lama deh pokoknya. Terus waktu itu kita berdua disuruh lihat kolam ikannya kan. Eyang bilang, coba lihat lumpurnya udah pada numpuk apa belum gitu. Ya aku sama Mbak Rena sih nggak tahu ya, yang kita lihat cuman air keruh sama ikan-ikan yang mengap-mengap ke permukaan. Nah habis itu Eyang manggil orang yang udah jadi langganan dia buat bersihin isi kolamnya. Pas dibersihin tuh ya, gila sih itu tuh lumpurnya banyak banget, kayak udah numpuk setengah dari kolamnya. Kan itu kolamnya dalamnya itu menurut aku ya sekitaran 1 meteran lebih gitu. Nah setengahnya itu tuh lumpur, mana hitam banget kan, kayak ini udah berapa lama gak dibersihin. Yaudah deh tuh, hari itu tuh rutinitas aku sama Mbak Rena cuma ngeliatin kolam ikan yang dikuras. Kita gak mau bantuin karena kotor banget gitu. Nah pas malam itu kan kolamnya udah bersih dong otomatis. Aku sama Mbak Rena kan sering begadang ya. Kadang kita tidur di jam 12-an sambil nonton TV yang masih jadul di ruang depan. Tiba-tiba kita dengar suara air kolam yang kayak wush wush kejebur gitu. Gimana ya deskripsiin suaranya? Pokoknya kayak gitu deh. Kayak ada orang yang lagi renang. Kita ngintip tuh dari sisi jendela yang hadap-hadapan sama si kolam.
Pas lihat itu, aku refleks ngomong, ada yang renang mbak. Kenapa aku ngomong gitu? Karena di dalam air kolamnya itu ada yang mandir, tapi kita nggak tahu tuh apa. Kita pikir, oh ikan kali ya. Cuman lama kelamaan kolamnya itu tuh jadi berguncang. Apa ya, kayak ada arus ombak yang wush wush gitu airnya. Masa sih ikan begitu? Lagian tadi pas siang juga kita ngerasa kayaknya gak ada deh ikan segede itu. Akhirnya aku sama Mbak Rena ngambil senter tuh. Kita nyenterin dari jendela ke arah kolamnya, itu pun sambil sembunyi-sembunyi kan. Agak bego tapi yaudahlah kita kepo. Sekilas sih kita lihat bentukan ikannya warna hitam, panjang, terus mondar-mandir di kolam. Makin lama kita liatin, muncul lagi bentukan yang sama ke permukaan. Kalau nggak salah 3-4 deh, seingat aku. Kita perhatiin lah ke bagian sisik ikannya, kok kayak rambut gitu. Kamu tahu kan kalau rambut kena air kayak mana bentukannya? Memanjang gitu kan. Nah, itu yang kita ngeh. Pas lagi merhatiin bagian itu, kita mergokin salah satu dari mereka itu nampakin matanya. Terus habis itu ngilang masuk ke dalam kolam. Aku refleks, Mbak, itu bukan mata ikan kan? Kita berdua kaget dong. Maksudnya ya kita tahu bentukan mata ikan itu kayak gimana. Kita gak bego-bego banget gitu. Tapi yang kita lihat tadi itu bukan mata ikan, tapi matanya sama kayak kita, cuman nampakinnya setengah doang. Jadi kayak bagian satu mata doang deh pokoknya. Karena pas ngomong begitu posisi senternya ke bawah, terus Mbak Rena arahin lagi ke kolam. Udah deh tuh, hilang gerombolan hitam-hitam itu. Kolam juga tiba-tiba diem, kayak hening, datar gitu tuh airnya. Karena takut, akhirnya kita mutusin buat tidur aja deh. Nah, besoknya kita ceritain ke Eyang kan. Eyang juga bilang kalau dia tuh gak melihara lele jumbo atau ikan-ikan jumbo yang gede segede apa yang kita ceritain semalam. Paling isinya cuma nila sama mujair, terus gurame satu. Pas kita bertiga depan kolam, kita kaget karena kolamnya udah keruh. Padahal seharusnya kan masih bersih lah ya. Terus pas siang, air kolam itu jadi ngeluap karena kata Eyang saluran keluarnya tuh kayak ada yang nyumbat. Akhirnya manggil lagi deh orang yang buat bersihin. Pas udah dikuras sama ngecek bagian saluran keluarnya air sama si bapak itu, kita bertiga di situ kaget karena yang nyumbat itu ternyata rambut, dan itu banyak banget. Udah kayak gumpalan bola deh pokoknya tuh rambut. Kan kita bingung ya, gak mungkin rambut aku atau rambut Mbak Rena yang nyumbat itu. Lagian siapa juga yang mandi di di kolam gitu. Gak ada orang, terus tiba-tiba ada rambut, kan itu kayak kinda sus gitu, mencurigakan. Karena yang ngerasa itu juga janggal, Eyang nyuruh orang itu tuh buat nutup kolam ikan pakai timbunan tanah. Pokoknya udahlah, ini gak boleh ada lagi kolam, kata Eyang. Karena itu ngedadak mintanya, ya gak bisa hari itu juga dong, paling bisa besok katanya, sambil bawa alat sama orang lagi. Ya udahlah tuh, besok mau ditutup si kolamnya. Nah, pas malamnya kita dengar lagi suara itu dari kolam. Aku sama Mbak Rena akhirnya keluar buat ngecek. Ternyata udah ada Eyang lagi ngintip di posisi jendela sambil buka tirai gitu loh sedikit, sambil bilang, jangan berisik gitu. Sumpah sih, itu kita kayak lagi main
petak umpet, tau gak sih? Kita berdua sembunyi di belakang Eyang gitu. Kita merhatiin dari situ kan. Dan apa yang kita lihat waktu itu tuh bentukannya sama kayak gitu yang aku sama Mbak Rena lihat kemarin. Terus aku bilang lah kayak gitu Eyang, waktu itu kita lihatnya. Terus Eyang bilang, dan ini harus ditutup itu cepet-cepet biar gak masuk rumah. Aku sama Mbak Rena kaget dong. Siapa emang yang mau masuk rumah gitu malam-malam? Itu, kata Eyang. Aku sama Mbak Rena langsung nengok dong berbarengan. Dan itu bukan ikan yang lagi mondar-mandir, tapi rambut panjang dan makin banyak munculnya daripada kemarin. Terus kita perhatiin bertiga, lama-kelamaan bup, ada kepala yang muncul di dalam kolam. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com podcast.ceritahoror@gmail.com